Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia ke channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian gak pada ngapain cuy? Kaisam hari ini libur ya cuy ya. Mungkin yang chatnya ketilep sama Kaisam mohon dimaafkan ya, karena banyak sekali, begitu banyak kasus pekerja migran di Hong Kong ya, khususnya Matu Akaplak ya kan. Aduh, masya Allah ya cuy ya. Dan alhamdulillah sekarang itu pekerja migran itu sudah mau berani ya cuy ya untuk melaporkan kejahatan kejahatan seperti kayak pinjol. Kalau kita sudah dililit terlalu banyak ya cuy ya, kita tuh bukan terus-terusan membayar, tapi gimana? Nah, polisi Hong Kong menghimbau kalau misalkan memang ada suatu peminjaman uang ya, sudah membayar pokok hutang lebih, terus masih diminta-minta, report polisi. Polisi itu sebenarnya sudah memberikan peluang untuk kita melaporkan semua kejahatan yang terjadi di Hong Kong. Nah, sekarang ini pekerja migran sudah mulai terbangun mentalnya untuk berani ya. Begitu banyak kayak bisa mendampingi teman-teman Kaisam yang lapor pinjol. Banyak sekali, tap and go, Mox Bank, pinjol X-ray, Xpay, Wilan, apalagi tuh, Zcash, terus apalagi, rentenir juga bisa dilaporkan kalau misalkan memang menyekak ya. Wabil khusus pekerja migran Indonesia yang masih punya visa berbisnis rentenir bisa dilaporkan. Sudah waktunya kita untuk speak up. Kejahatan larinya kemana? Ya bukan dimaafkan ya, kejahatan itu untuk menghentikan suatu kejahatan itu ya larinya kemana? Ke polisi. Biar polisi dan imigrasi yang menentukan sanksi apa untuk mereka gitu. Oke? Yang penting tugas kita sebagai korban ya lapor, selesai. Itu kalau misalkan pokok hutang kalian sudah dibayar, bukan berarti kamu melarikan dari hutang ya, belum dibayar sama sekali. Ingat omongannya Kaisam, lapor aja polisi. Ya nggak gitu juga konsepnya ya cuy ya. Tetap pekerja migran harus bertanggung jawab dengan akad hutang yang diberikan. Kamu sudah makan duitnya, yuk wajib mengembalikan. Setelah itu, tapi kalau misalkan kamu masih dicekak, lapor polisi. Nah itu ya himbauannya. Nanti ya Tisam juga dikiranya ngajarinnya yang nggak benar lagi, nggak bayar hutang. Oke, termasuk kejahatan. Kayak Tisam sudah menyimpulkan dari kemarin. Kayak Tisam itu berpikir 2 minggu, kayak Tisam berpikir setelah konten ini viral tentang treatment ya, tentang apa namanya, tarik benang, terus filter payudara ya, suntik ya, yang korban-korbannya kita yang dibodoh-bodohi ya, yang wanita-wanita cantik dari lahir yang pengen selfie ada gigi behelnya gitu, kawatnya nggak tahu kawat apa yang digunakan. Nah, dari beberapa laporan korban ini ternyata banyak mudorotnya tingkah laku mereka ini, kegiatan ilegal mereka terlalu banyak mudorotnya cuy, yang merugikan kita pekerja migran sendiri. Kita sudah rugi uang, kita sudah rugi waktu, kita berharap dengan orang yang salah ya. Apakah mereka salah? Yo salah. Mereka itu ibaratnya mencari kerjaan dengan cara bisnis ilegal ya, membodohi kita dengan iming-iming, dengan parasnya cantik gitu kan, pakai filter mengiming-iming, ayo bisa kok, kita bisa tambal gigi, bisa cabut gigi, bisa apa namanya, membesarkan payudara, kita bisa suntik putih dan lain-lainnya. Aduh, kalian apa nggak tahu cuy, kalian suntik putih jus gitu kan ya, tiba-tiba kulit kalian jadi albino, putih semua gitu. Apa kalian nggak takut seperti itu? Aduh. Ini cerita kisah yang kayak sama akan bahas ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita, dan ini yang menjadikan Yatisam membuka teman-teman yang menjadi korban pemasangan behel, cabut gigi atau apapun itu, siapapun yang dipasangnya anak overstay atau pekerja migran resmi, kamu tahu namanya, kamu menjadi korban apapun, stop kejahatan mereka dengan berani speak up. Kaisam akan memberikan pendampingan untuk mereport polisi semua korban-korbannya. Silakan gabung dalam grup, dan grup itu kayak Tisam sudah follow up ke Konjen KJRI, Bapak Konjen yang terhormat. Semoga follow upnya kayak Tisam didengar. Semoga permintaan harapan kami didengar. Kami hanya perlu jembatan, wadah untuk menyalurkan memfasilitasi dokter yang direkomendasikan KJRI ya, setidaknya lah cuy ya. Kalau misalkan di dokter umum kita habis 3.000 ya semoga aja KJRI bisa menego gitu untuk melepas behel dan mencuci lemnya itu di dalam. Ya mungkin saja 1.500 dapat obat gitu kan. Ya mudah-mudahan aja. Karena korban mereka
ini lebih membayar cuy. Mereka ini treatment ya, ini ada nih kisahnya. Jadi korban mereka ini untuk lari ke dokter resmi, kalian harus merogoh kocek hampir 3.000 Hong Kong dolar cuy, untuk melepas behel, untuk mencuci lem, untuk mendapatkan obat, dan untuk konsultasi. Ya, semua dokter gigi menyatakan ini kamu pasang di mana? Bahaya ini. Gusimu bergeser. Kalau tidak segera ditangani, nauzubillah min dzalik, nobody knows ke depannya. Kaisam nggak bisa jawab karena ini adalah milik Allah semuanya ya. Tapi kalau misalkan orang yang sudah belajar tentang kedokter gigian ini menyatakan bahwa apa yang terjadi di mulut kita ini sungguh sangat bahaya, pikirkan sendiri kesehatan kamu. Kocek segitu, insya Allah selama kamu kerja bisa. Ya, sayangnya nih banyak nih teman-teman kita yang baru pasang. Ya inilah korban-korbannya ya. Jadi ceritanya si pekerja migran ini di tanggal 24 kemarin, dia ini belum tahu ya Yatisam itu udah keluar-keluar tentang treatment pemasangan behel dan lain-lain. Ceritanya dia tertarik dengan promo di mana giginya Mbak A, ini giginya yang 3 depan ini bolong cuy, lubang, nggak ada giginya, ompong. Jadi kalau senyum itu si ompong ini 3 ini ya, ompong. Nah, dia ini tertarik dengan promo 2.100 aja cek, saya pasangkan 3 gigi. Oh oke. Apa sih namanya tuh kalau pasang gigi cuy? Implan implan gigi tah. Implan siapa cuy? Nggak ngerti guys bahasa kayak gitu. Ya sebagai orang yang nggak ngerti ya sadar diri aja ya. Nggak mungkin buka-buka bisnis kayak gitu. 3 gigi ini ditarget oleh grup mereka. Ini 2.100 aja KC. Silakan datang ke TST lantai 15. Begitu nyampe di sana, ini bukan diukur dulu kan, biasanya kalau gigi itu diukur dulu ya cuy ya, gigi ini seberapa sentinya, ini segini, itu kan kalau di dokter gigi yang benar gitu. Jadi pemasangan itu benar gitu. Nah, tiba-tiba nyampe sana, udah langsung dipasang itu gigi cuy 3. Nah, yang lucunya ini giginya aslinya ini panjang gitu. Yang dipasang sama oknum tersebut itu pendek-pendek nih. Kalau kalian nggak percaya nih gambarnya, lucu kan? Iya kan? Ini dipasang loh di mulut kita, ya kan? Gak tahu lem apa yang dipakai, lem Aibon apa kayak sama lem apa yang dipakai cuy. 3 gigi tersebut sudah ada di TKP dan langsung dipasang di tengah-tengah. Itu hasilnya keras banget. Nggak tahu itu semen apa yang dipakai itu, lem apa itu yang dipakai. Akhirnya pekerja migran ini setelah nyengir, bukannya cantik ya, jadinya gini, ininya panjang, ininya pendek, ininya panjang gitu. Senyum yang nggak ada cantik-cantiknya, asal ada gigi aja 3 gitu kan, bisa-bisa gigian gitu kan. ampun. Setelah pulang ke rumah, apa yang terjadi? Kok mulut pahit terus? Ya pahit lah, hasil obat apa nih? Bisa-bisa lem Aibon itu kan, kamu ngelem aja pahit kan rasanya lem. Ya pernah nggak ngelem? Nah, pahit, udah pahit, sakit, segot, cenut. Wah, aduh, saya nggak bisa naik cuy ke sini, pusing. Waduh, jadi pekerja migran ini ingat, oh dulu saya pernah antar nenek saya cabut gigi di Taipo. Akhirnya, "Nek, ada nggak kartu obat gigi?" Itu waktu itu belum ngomong sama majikan ya. Dia udah protes nih sama si grupnya si pemasangan ilegal ini. Terus pas protes dikembalikan duitnya kemarin 1.500. Jadi dia masih kurang 600 ya. Jadi dikembalikan 1.500. Terus akhirnya cuy, si pekerja migran ini mintalah dokter gigi sama neneknya. Akhirnya ditelepon lah, dibookingkan. Alhamdulillahnya di dokter gigi ini buka praktek di hari Minggu juga. Akhirnya Senin dia telepon, Minggu kemarin ya, dia itu ke dokter jam 5 waktu itu. Sesampainya di dokter ini, "Cece, kamu di sini punya bilang majikan nggak?" "Enggak dok," katanya. "Oh ya udah," katanya, "ini kadang nggak tahu ya tercover asuransi nggak," katanya, kliniknya si dokter ini. "Nggak apa-apa dok." Akhirnya dibuka mulutnya, wah gitu kan, "Apa masalahmu?" "Ini dok, saya mau cabut gigi lagi yang 3. Wah kan lucu kalian, udah dipasang dicabut lagi kan, kayak bongkar pasang aja gigi kita. Kata dokternya, "Wih Cece, ini kok keras sekali, kamu pasang di mana?" katanya. "Dokter mana?" "Bukan,
ini katanya kapan pasangnya? Waktu tanggal 24 kemarin. Terus pasangnya di mana? Ini di orang Indonesia. Nah, pikirnya si dokter, si Cece ini mungkin pasang di Indonesia, di dokter gigi gitu kan. Balik lagi ke sini, kok cepat amat, udah mau dilepas ya kan. Enggak dok, ini sama aja pasang di kayak Cece. Waduh, kamu ini bahaya ini. Pas dilihat, oh kok keras sekali. Udah Cece, X-ray ya. Jadi di X-ray cuy, mulutnya. Jadi dicek ya, di X-ray. Dengan biaya $600 untuk X-ray. Untuk pengecekan free ya cuy ya. Kaisa melihat notanya. Terus kata dokternya, sakit banget dok. Akhirnya diberikan obat. Obatnya itu $600. Jadi untuk pengecekan pertama tadi itu, pengecekan, X-ray, dan obat. Itu sebesar 1.200 Hong Kong dolar. Jadi mbaknya itu harus membayar 1.200 ya kemarin itu, minggu kemarin. Dan diagendakan minggu ini, yang gigi 3-nya ini dicabut. Kata dokternya ini harus dicabut Cece. Bahaya kalau nggak dicabut. Iya dok, dicabut. Berapa dok? 1 gigi ini 500 Hong Kong dolar. Jadi 3 gigi ini 1.500. Camto 1.500, 2.000 kata dokternya. Ya mau nggak mau, daripada nyawa kita melayang gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tadi 1.200 ngecek sama obat ya. Karena sakit banget cuy dan harus diobati itu. Nanti minggu depannya ini dicabut 3 lagi. Wah jadi ompong lagi dong. Ya jadi kan percuma kalian datang ke praktek abal-abal mereka gitu. Moyung kan, nggak ada hasilnya. Bener nggak? Akhirnya pekerja migran ini mengeluarkan kocek sekitar 3.500 Hong Kong dolar untuk mencabut lagi hasil kreasi para dedemit-dedemit ini yang buka praktek ilegal. Gila kan? Nah kemarin ada yang baru pasang behel. Itu pun dicabut di dokter. Itu kena 2.000 Hong Kong dolar. Cabut behel, terus dibersihkan lemnya, terus dicek ternyata pergeseran gusi semua cuy. Parah. Jadi kayak saya pastikan 100% hasil dari gigi ilegal ya, treatment mereka itu justru menghancurkan gigi dan mulut kamu. Kayak Sam jamin untuk itu. Kayak Sam membuka semua orang yang menjadi korbannya. Siapapun itu jangan takut untuk speak up. Kaisa memberikan pendampingan, silakan chat ya nomor yang kayak Sam sediakan ini. Silakan gabung. Kak, saya jadi korbannya. Kak, gimana saya minta solusi dan saya pengen buka behel. Semuanya masuk ke situ. Biar Kak Isam bisa follow up ke KJRI berapa korban yang membutuhkan dokter, ya. Terus apa namanya? Untuk kepolisian, Kak Isam akan dampingi semuanya report polisi dari Mbak Ye dan siapapun itu. Siapapun yang membuka report dan kalian tahu akunnya, nomor handphonenya dan kalian benar-benar menjadi korban, silakan gabung. Kak Isam akan pendampingan. Kalian nggak usah takut. Kaisam nanti dampak untuk kitanya apa? Nggak ada dampak. Kalian itu korban. Kalau korban wajib lapor polisi. Terserah polisi untuk bagaimana menindaklanjuti mereka. Blacklist Kaisam mereka tentunya. Kalau misalkan sudah banyak sudah banyak report yang masuk ke kepolisian pasti akan bertindak. Dalam waktu dekat polisi itu nggak akan tinggal diam cuy. Ya, jadi untuk itu Kaisam mengetuk hati para korban. Silakan. Kalau misalkan kalian ingin menghentikan semua kejahatan praktek ilegal mereka, speak up. Sekarang logikanya begini, kayak kamu yang jadi korban, Kaisam yang nggak terima gitu. Kaisam sendiri melawan semua oknum, Kaisam nggak takut gitu. Nah, kalau misalkan Kaisam mendampingi kalian, kenapa kalian harus takut? Ada Kaisam di belakang kalian. Insya Allah, ayo kita tegakkan. Yang salah ya salah. Supaya apa? Supaya mereka ini bukan hanya sekedar pindah lagi nih tempatnya. Bukan di lantai 14-15. Bisa aja cuy. Mereka tetap beroperasi di lantai yang lain. Dan korbannya teman-teman kita yang masih mau dibodoh-bodohi. Untuk itu, ayo perubahan di akhir tahun. Kita grebek nih orang-orang seperti ini. Untuk menghentikan kejahatan mereka. Jangan kasih enak dan jangan kasih duit kalian. Sepakat? Oke deh, silakan WhatsApp. Kak, saya jadi korbannya kak. Saya minta dokter kak yang itu. Nanti kita sundul KJRI untuk bisa memberikan wadah dokter yang benar-benar ya. Tapi kalau misalkan nih KJRI nggak bisa menjadi jembatan, Kaisam nggak apa-apa.
nego itu sama dokter yang di typo. Kayaknya itu lebih oke deh. Karena apa ya? Karena dia bisa buka praktek di hari Minggu gitu. Kita booking aja dokternya, dok. Hari Minggu layani dong dok, teman-teman Kaisam. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kalian kalau misalkan sadar kesehatan sendiri, kalian harus mulai menabung 1.500 sampai 2.000 Hong Kong dolar untuk memperbaiki hasil dari ini. Kita tuntut aja cuy, kita udah kerugian uang, kerugian kesehatan kita, jangka panjang. Bayangin gak sih, lem yang nempel, pahit, kalau misalkan itu sudah masuk ke jaringan sel 10 tahun, jaminan gak itu tidak menjadi sel kanker? Nauzubillah min dzalik kan. Ini bukan masalah dimaafkan atau enggak ya cuy, ini sudah kejahatan. Menurut kalian ini kejahatan bukan? Coba komentar ya, Kaisam pengen tahu ini kejahatan bukan ya. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga pekerja migran pada berani ya cuy ya untuk speak up. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya pekerja migran tidak dibodoh-bodohi. Bye.